sebelum si Melia saya sponsoran juga orang Magelang. Berarti kan sponsor kenapa? Karena di poin. Ngundangnya saya kayak gitu. Saya aja udah punya mobil ngundangnya kayak gitu. Enggak saya pamerin mobil saya. Saya cuma bilang isi kecil-kecilan bos, padahal bonus saya bisa 1 juta, bisa 2 juta, bisa. Tapi saya nggak bilang 1 juta tiap hari, ngeblank. Saya cuma bilang ya kecil-kecilan. Kenapa saya bilang kayak gitu? Merendah. Orang itu kalau merendah, maka orang lain akan suka. Ya nggak sih? Iya. Dan kalau kita puji orang, maka orang tersebut akan ngeluh. Jangan kita jelekin, tapi kita puji. Contoh, kamu ketemu orang iseng aja. Misalkan mau ngobrol nih, misalkan, Mbak masih sekolah, jangan kayak anak kecil nih, ya kan? Enggak mas, aku udah kerja. Kamu jangan bilang, wah wajahnya nggak cocok kalau kerja, mbaknya masih kecil, masih sekolah. Dia nggak akan mau ngobrol sama kamu, hatinya udah nutup. Tapi coba kamu bilang, ya Allah mbak, tak kirain masih sekolah, masih imut banget loh mbaknya loh. Dia akan berbunga-bunga, dia akan nyaman ngobrol sama kamu. Jadi kalau ngomong sama orang, jangan pernah mencela, tapi dipuji. Orang kalau dipuji berbunga-bunga. Makanya saya bilang ketika kamu punya teman, kamu sekarang kesibukannya kerja di mana? Kerja di ini. Wah mantap ya, gajinya di situ gede itu. Dia akan bilang apa? Enggak sini aja cukup kok. Wah tapi gede lebih dari UMR kan? Ya paling lebih dikit. Wah itu juga udah gede, udah mantap. Kayaknya juga buat jajan-jajan udah sisa. Aku ditraktir boleh nih. Ya enggak? Jadi orang itu kalau digituin dia akan ngeluh. Enggak ini aja habis terus gini-gini. Oh tak, baru kita masuk. Oh tak kirain gede. Oh berarti masih kurang nih. Iya nih di. Jadi cocok nih aku mau nawarin bisnis sampingan. Nah baru masuk. Enggak? Jadi kalau ngobrol sama orang itu intinya dipuji. Dia jelek nih, jangan pernah dibilang jelek. Ya maksudnya ya kan kadang kan kita gitu kan, maksudnya nggak mau muji-puji aja. Ih cantik banget nih hari ini. Gak apa-apa. Saya aja udah punya istri sama cewek kayak gitu kok. Apa istri saya ngerti, saya cari rezeki kan gitu. Dan saya nggak pakai hati ngomong kayak gitu. Saya ngomong kayak gitu adalah niat saya biar dia seneng. Enggak, kalau nyenengin orang kan pahala nggak? Kita di media ini bukan dapat duit doang, kamu dapat pahala. Dan basicnya kamu harus tahu, kita nawarin orang yang pertama ngajak dia sehat, betul kan? Yang kedua ngajak dia punya duit. Saya mau nanya, pahala apa dosa? Pahala. Jangan pernah ragu nawarin orang. Itu maksud saya. Ya itu jadi ngundang itu seperti itu. Nah tadi yang saya bilang di awal, ketika kamu pengen dapat penghasilan, berarti kamu harus kerjain bisnis ini kan. Di balik ngerjain bisnis ini itu banyak proses. Maksudnya banyak proses itu gini, kamu nanti akan ketemu orang yang ngelarang kamu. Kamu akan ketemu temen yang sok tahu. Kamu akan ketemu saudara yang sok ngerti. Aku itu udah ngerti. Itu bisnis ini, itu proses kamu. Kamu berhenti, tahu-tahu hilang. Saya masih bisa sponsoran lagi. Paham enggak? Cuman yang hilang adalah impian kamu. Saya cuma mau bilang, saya pun dulu pernah kayak gitu. Terus apa Pak yang harus saya lakukan kalau ketemu orang kayak gitu? Diem, nggak usah diajak ngobrol, tinggalin. Kamu ini dia gini-gini. Kalau dia orang yang kamu hormati, Pak dia tuh dengerin aja. G Pak, G, nggak usah dilawan. Kamu berhenti, nggak usah gini-gini. G Pak, G, udah tinggalin. Habis itu kamu buang semua kata-katanya. Nggak usah dimasukin pikiran. Karena kita sudah ngerti Melia ini beda sama MLM, beda sama money game. Orang yang kayak gitu, saya ajak ngobrol, saya jelasin point of view yang perbedaan MLM itu pasti positif kok. Betul. Paham gak? Itu karena dia pernah kena MLM. Jadi dia tuh bukan negatif sama Melia. Jadi orang-orang kayak gitu tuh, jadi kadang-kadang jangan-jangan bisnis gue jelek. Bukan. Jadi dia itu pernah di prospek MLM, cuman menyamakan Melia dengan MLM. Atau ada teman kamu, aku pernah diajakin ke basecamp Garung itu mah susah gini. Kita positif aja, mungkin dia nggak sampai selesai dia pulang. Tadi OPP ada nggak yang pulang? Ada. Nah ya kayak gitu mungkin. Nah paham nggak? Soalnya kalau orang udah jelas sampai akhir, walaupun nggak gabung, tapi pasti positif. Iya sih itu bagus di, cuman aku nggak punya modal ya gimana? Berarti dia orangnya yang nggak berani cari modal. Setahu saya orang yang dengerin sampai selesai nggak ada yang negatif. Mentok-mentoknya cuma nggak punya duit dan dia nggak mau nyari itu doang. Kalau jadi ada yang bilang, oh di prospek di Garung gini, kamu ambil positifnya, pasti dia nggak selesai dijelasin.
kamu bilang aja, wah mungkin yang jelasin beda kali, yang jelasin kamu mungkin belum full, kalau saya yang dijelasin alhamdulillah udah full sih, tapi gini gini gini. Ya doain aja biar kamu sukses ya, moga-moga tahun depan aku udah punya penghasilan ya, nggak usah banyak-banyak lah, sebulan 5 juta 3 juta aku udah alhamdulillah, jangan muluk-muluk. Nah paham ya, jadi nanti intinya kamu salin ini ya nggak, 20 database ini mari kita selesaikan di dalam 1 bulan ini biar kamu ada bonus ya nggak. Nah kan paham ya di sini ya, antara ini status sama kamu kan lebih banyak free-nya kan, kasarnya juga jualan juga maksudnya kan nggak sibuk banget gitu, paling kan cuma yang nggak rame banget kan. Pas ini bisa status, pas ini bisa kontak, nanti ada apa screenshot dulu ke saya, screenshot nanti saya jawab kamu balas, saya jawab kamu balas, biar kamu tahu cara ngundang itu kayak gini. Insya Allah gampang semua. Orang kalau ada orang yang ribut di 3 point masih minta dijelasin tadi, kalau nggak mau ya udah, ketika dibilang ya udah ya, dia lihat story kamu terus tiap hari, pusing dia, kok edit happy terus, edit happy terus, edit happy terus. Masang bonus sesekali boleh, misalkan ada bonus siapa, sok-sok kenal aja, misalkan ada namanya Evi, bonusnya misalkan 2 hari 1 juta misalkan, bilang aja, tulis aja di situ captionnya, mantap temen gue Kak Evi di hari ini dibayar 1 juta, nular misalkan. Jadi orang kan ngelihatnya, wih ini temannya si Edi, ya nggak, atau ada yang gambarnya cewek atau apa kan gitu kan, yang ada bonusnya, nanti teman kamu, wih cakep nih, iyalah cakep karena duitnya banyak bos, ya nggak kan bisa. Nah nanti makanya undangan pertama sampai 10 screenshot aja ke saya, biar nanti saya jawab, kamu edit kirim ke dia, apa copy paste ke dia, copy paste ke dia. Nanti kalau saya belum balas nggak apa-apa, biar di R aja, justru itu membuat kamu lebih keren. Wih si Edi ini sibuk banget aku di R, nggak, kalau dia sampai oh di R sendiri, sorry bos, ini yang ngechat bukan kamu doang, ada 10 orang, aku bingung balasnya bentar ya gitu. Dia kan aku duluan lah, ya nggak, pasti ada yang seperti itu. Jadi cara ininya seperti itu, paham ya dia. Dan tanya ini nggak. Nah kemudian saya kasih tahu, kan nanti kan kamu saya kasih propolis tuh, yang biangnya kan belum turun ya. Nah, kan bapak kamu positif nih, jadi nanti ketika kamu pulang, kamu bilang sama bapak, Pak ini produknya udah turun, kemarin kan Edi ngeluarin duit segini, nah 1 paket itu dapat propolis kalau yang macet 14 botol ini, kalau yang tanggung 5 botol ini, kalau yang gede 55 mili 3 botol ini. Nah fungsinya ini Pak, brosurnya kasih, nanti 1 kasih orang tua, 1 kamu pegang, kamu copy. Jadi kamu bilang sama orang tua, Pak diminum ya, kamu jangan netes mata dulu, udah mulai ditetes belum? Nah berarti kamu jangan netes orang tua kamu dulu, besok kalau ke Garung ditetes, besok bisa netes orang tua, cukup suruh minum, Pak ibu minum, kalau ibu nggak mau bapak dulu, nggak apa-apa, kamu minum, bapak kamu minum, mata tes minum, besok 3 hari bapak kamu pasti ngerasain enak. Kayak ibunya Melia, enggak saya closing sama sekali, nambahin paket, tadinya gabung 1 nambahin 3 paket, gara-gara apa, tak suruh minum propolis terus 2 hari, Melia yang nyuruh, disuruh minum ibu, disuruh minum ibu, disuruh minum ibu, badannya enak mas, udah nambah paket, yang ngomong sama orang tuanya dikasih 3 paket, padahal saya nggak jelasin orang tuanya, itu cara closing orang tua. Jadi kamu gituin, orang tua ngerasain enak ya kan, dia udah baca brosur, kamu bilang, Pak Edi itu kan kalau di sana kan nggak jualan produknya, Edi kan jalanin sistem, tapi produk ini bisa dijual loh Pak, nanti kalau misalkan bapak teman apa siapa sakit apa, kasih brosur ya Pak, nanti ditulis dulu nomor kamu, nanti biar ini sama Edi. Melia itu tak gituin, orang tuanya di pabrik bagi brosur, ada 3 orang yang beli propolis, 2 orang kalau nggak 3 orang, pokoknya pertama itu lumayan nggak, dapat 150, ibunya langsung ngerasain duit. Melia bilang buat ibu aja, gimana coba, mantap, 2 botol 150, ibunya langsung dapat duitnya, positif nggak ibunya? Positif, pas dapat bonus cashback kan, Melia kan sama paket kan, dapat cashback 240, Bu aku udah mulai dapat nih walaupun masih 240, ibunya luar biasa positifnya, nginep di base camp boleh, padahal cewek, padahal dari dulu nggak boleh nginep dan lain-lain. Itulah cara mempositifkan orang. Nah nanti bapak kamu digituin, jadi ibu juga gitu nih Bu, diminum, kalau ibu udah positif nih, ini brosur Bu, kalau tetangga ada yang sakit apa kasih brosur ini, nanti kalau misalkan produkku kejual Bu, duitnya buat ibu lah, kalau enggak
nanti ibu 50 lah, aku 100 gak apa-apa. Itu kan buat bayar utang mbah kamu, betul nggak? Yang 50 kasih ibu kamu, jadi biar ngerasain. Jadi cara mempositifkan produknya di situ. Cukup kamu bilang berarti Pak Edi udah maksudnya uang Edi itu udah balik, baliknya lewat produk. Nah ini produknya Pak, kalau di sistem doain aja Pak biar Edi nanti mulai bisa ngerasain bonus ya nggak? Soalnya aku diajarin sama Pak Idan gini gini gini, kamu liatin Instagram saya ke bapak, kan kamu punya Instagram kan, liatin ada profil saya di situ yang dulunya siapa, udah nggak kan ada profil itu kan, liatin ke bapak. Nah ini Pak yang ngajakin Edi, nanti suatu saat kalau free insya Allah bisa mampir ke sini, tapi sekarang lagi sibuk, ini orangnya dulu biasa aja Pak, bisa sukses, Edi pengen kayak dia, doain ya Pak ya gitu. Insya Allah kalau untuk hasil ya mungkin kalau di hitungan bulan ya namanya bisnis ya nggak bisa Pak ya, nanti insya Allah setengah tahun setahun Edi pasti bisa ngerasain hasil. Orang tua kamu pasti ngedukung 100% ya nggak? Nanti kalau misalkan kamu orang tua lagi ngobrol telepon sama saya, nanti saya ngobrol orang tua kamu, positif lagi orang tua. Jadi cara positifin orang tua nggak harus jutaan tiap hari, udah dapat produk, udah ngerasain produk, ceritain yang sukses di media, apalagi kamu diajak sama saya, ceritain positif orang tua kamu ya, nanti produknya digituin. Jadi intinya kamu bilang uang Edi nggak hangus, maksudnya uang 1.100.000 per paket itu nggak hilang, tapi Edi dapat produk ini, hitungin kalau dijual segini Pak, jadi kita dapat uang 2 juta kalau dijual, tapi Edi nggak harus jualan, kalaupun dijual ya nggak apa-apa toh Pak, nggak apa. Nanti kan bapak kamu pasti, oh si Pale itu tuh gula basah gitu, biasanya orang tua, oh si itu tuh si itu. Nah kamu bilang, wah Edi nawarin ya nggak enak Pak, orang tua kagak aja sih nawarin, nanti kasih brosur, kamu ajarin ke bapak kamu, itu tuh Edi sekarang di Propolis nih brosurnya, nanti nek beli kontak aja si Edi. Nah jadi bukan kayak sales, ayo dong dibeli, enggak, tapi lebih ke ini nih kalau mau nyobain nanti ini aja sama Edi. Biasanya kan kalau orang tua sama orang tua dia bisa ngelosing sendiri yeah. Jadi kalau kamu datang nggak akan percaya karena dikiranya anak kecil apa sih, tapi kalau bapak kamu ngomong sama sebayanya insya Allah nanti bisa beli ya, dari segi produk di sini ya dia. Jadi ini nanti kamu salin yang penting nanti dirapihin aja di buku kamu ya. Jadi buku itu kan di awal buat catat tangan, dari tengah ke sana buat database, karena database kamu ini akan terus sampai kapan saya nulis database, sampai beli mobil nanti, sebulan bikin terus, nggak boleh berhenti, karena kita nggak boleh puas. Sponsor enak ya udah terus, jangan cuma sponsor 2 orang doang. Saya aja udah punya mobil masih nawarin, betul nggak? Betul. Kenapa? Karena saya impiannya bukan cuma mobil, saya masih pengen hajiin orang tua, saya masih pengen ini, dan itu harganya mahal. Nah, saya bangun rumah aja tuh baru segitu udah habis 200 juta lebih, rumah baru yang bukan yang punya kakak saya, yang punya saya sendiri. Itu hasil Melia semua. Tiap saya dapat bonus segini sebulan keluar 20 juta. Sebulan saya cuma mikir kalau saya nggak kerja di Melia, sebulan ngeluarin duit 20 juta dari mana? Betul. Ya nggak? Coba, ya kan? Logika aja Mas. Kalau di Wonosobo, di Magelang lah, saya mau buat bayar tukang, buat beli ini, keluar nih sebulan 20 juta. Orang kerja apa sebulan bisa ngeluarin 20 juta? Buat bangun kamar mandi, buat renov belakang, buat ini. Belum selesai udah hampir habis 200 juta. Berarti kan bikin rumah itu kan gede nggak modalnya? Gede. Makanya kalau nggak kenal Melia, mungkin kamu nggak akan pernah bisa bangun rumah. Maksudnya tanpa campur tangan orang tua loh ya. Kalau orang tua yang ngasih mah ya sebetulnya ada aja, orang tua mah kan jual tanah atau apa, tapi saya nggak bangga kalau seperti itu. Lebih baik aku aja yang ini, orang tua nggak usah mikirin, yang penting orang tua ngelihat rumahnya jadi, gitu aja kan lebih bangga, betul nggak? Ya jadi seperti itu. Melia itu kasarnya saya sama kamu aja nggak kenal bisa gabung, iya nggak sih? Gampang nggak sih Melia itu? Apalagi teman deket. Sebenarnya Pak, kenapa teman saya kok dia tawarin nggak? Bukan nggak mau, cara nawarin kita belum benar. Karena cara nawarin kitanya udah bener. Kamu kan pernah bilang sama saya gini kan waktu mau datang kan, Mas aku mau ngajak teman bisa nggak? Iya. Gitu kan? Iya. Saya bilang apa? Mas itu brosurnya cuma buat 1 orang. Ya nggak sih? Iya. Padahal kamu ngajak teman boleh. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena kalau kamu ngajak temenmu nanti nggak paham, nanti mirusin kamu. Kalau misalkan Edi yakin nih, pasti temenmu gini, tapi jangan dia nanti sayang duit segini, kamu jadi kehilangan keyakinan. Ya. Paham nggak? Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena saya sudah pernah saya ngajak teman 1, dia ngajak 2, dianya semangat, si 2-nya ngedonin akhirnya nggak jadi kan. Nah yang saya emang nggak mau gitu.
Nah jadi ketika kamu ngajak teman, ada kalian saya bilang kan jangan ngajak yang lain, biarin aja, lebih baik kita ngundang itu satu. Jadi nggak ada yang ngompor-ngomporin. Takutnya kita ngajak 3, yang satu nih pengen join, yang 2 enggak, jadi enggak semua. Iya. Enggak, tapi kalau satu doang dia pengen join kan dia nggak akan cerita ke orang, dia cuma akan fokus ke kita, pasti gak. Ya, jadi ini struktur. Jadi kamu tuh enak nanti ketika Mbak ikut sponsor atau Melia sponsor, yang sebelah sininya dia udah jalan, pasti ditaruh di bawah kamu. Nah inilah kerja tim. Jadi nanti kita akan ngerasain kerja sama tim itu seperti apa. Nah, jadi kamu jangan pesan saya di bawah 3 bulan jangan gampang nyerah. Pak Idam ini misalkan aku temanku belum ada ini, wah aku nanti dulu lah. Itu malah kamu nanti hilang kesempatan. Kenapa? Karena banyak orang-orang di balik kamu, banyak yang semangat. Mbak Ikus, Melia itu semangat. Mereka akan saling kerjasama, saling ngebantu. Yang penting ketika kamu masuk di grup Wonosobo ya kan, ada yang ngechat sesama teman sesama ini, kalau saran saya sih nggak usah chat-chatan, kecuali leader. Misalkan kamu di-chat sama Bang Han, kamu chat-chatan sama Bang Han, kamu nggak akan ngedon. Kenapa? Nggak mungkin Bang Han tiba-tiba bilang yuk kita nggak usah ISN, nggak mungkin, karena Bang Han sudah bonusnya tiap hari, paham nggak? Tapi kalau kamu chat-chatan sama yang di situ sama yang di situ yang baru nih, ada kemungkinan nggak dia malas jalanin Meli? Ada. Karena member baru. Takutnya nanti dia malas, kamunya ikut malas. Nular, betul nggak? Makanya saya selalu bilang, kalau ada yang ngechat kamu dan ternyata itu member, udahlah nggak usah chat-chatan. Kenapa? Karena yang dikorbankan nanti adalah impian kamu. Tapi kalau nge-save-nya kamu nomornya Kak Latifah, nomornya Pak RB, kamu nggak akan ngedon. Kenapa? Mereka orang-orang yang udah dibayar tiap hari. Saya nih udah dibayar tiap hari, mungkin nggak ngedon? Enggak. Saya ngajakin kamu yuk berhenti aja, nggak mungkin. Justru kalau kamu lagi galau malah saya support, betul nggak? Kenapa? Karena saya sudah merasakan hasilnya. Paham nggak? Jadi kalau kamu ada yang ini, tapi saya enakan sama yang baru, nyaman Pak. Bisnis tidak bisa dibangun di atas kenyamanan. Lebih baik kita isin sama leader-leader, tapi itu yang mentoring kita terus, daripada kita nyaman sama member, nanti member itu oleng, kitanya ke bawah oleng. Contoh, kamu sering OPP, member yang sering cacatan kamu nggak pernah ke OPP, nanti lama-lama kamu pasti, kamu kenapa tadi nggak OPP? Iya nih aku sibuk, besok nggak OPP lagi. Kenapa kamu nggak OPP? Aku kemarin OPP undang nggak datang, susah males minggu ketiga, minggu keempat, lama-lama kamu juga nggak ke OPP. Kenapa? Karena malas itu nular. Don itu nular. Jadi orang-orang yang galau itu nular. Jadi hati-hati. Saya, sebaya saya nih, teman-teman saya, nggak pernah saya chat-chatan. Kalau ada yang ngechat saya, nggak pernah saya save. Ada member siapa? Kalau member baru nggak saya save. Maksudnya member-member di luar jaringan saya. Kenapa? Ngapain saya save ujung-ujungnya statusnya galau? Kecuali leader-leader besar ngechat saya save. Kenapa? Pasti statusnya semangat. Tahu-tahu nge-share sehari 5 juta, sehari 3 juta. Jadi terpacu nggak? Ya Allah saya 2 juta ternyata masih kecil banget. Ya Allah saya 1 juta kecil banget. Jadi semangat nggak? Itulah. Kamu nih misalnya lihat status saya, Pak Idam 2 juta, 1 juta. Pasti ada dalam hati kamu, gue pasti bisa. Kenapa? Karena kalau kita ngelihat orang yang lari, maka kita akan ikutan. Makanya hati-hati berteman. Karena banyak yang member baru kenalan di grup, terus ini nggak pernah merapat, ini ikut nggak merapat. Nah pesan saya kayak gitu. Karena saya nggak bisa ngontrol HP kamu satu-satu. Kamu bohong juga bisa, aku nggak ini kok Pak, tapi kamu cecetan. Apalagi misalkan sama cewek nih, misalkan ujung-ujungnya nanti malah deket, malah pacaran. Waduh, ingat kita ngeluarin uang di Melia bukan untuk cari jodoh. Ya nggak sih? Ya. Kita ngeluarin uang di Melia buat beli mobil. Saya kalau pacaran dulu nggak bisa beli mobil. Kenapa saya bisa beli mobil? Cewek-cewek yang deketin saya semua saya anggap downline, saya anggap temen. Orang-orang yang saya boncengin saya nggak pernah baper. Donen-donen saya tanya bang, cewek-cewek di bawah saya itu banyak yang cantik-cantik di Magang, saya nggak pernah baper. Kenapa? Karena niat saya beli mobil. Karena saya tahu sekali saya baper sama cewek, gue nggak akan pernah bisa beli mobil. Karena yang namanya orang pacaran bukan cuma di Melia. Kamu mau ujian nasional, pacaran, marahan, fokus nggak? Enggak. Iya. Orang mau turnamen bulu tangkis nih, main bulu tangkis, pacarnya ngambek minta putus, fokus gak dia? Enggak. Itulah Melia juga kayak gitu. Makanya mintalah, jangan nyari jodoh dulu, jangan nyari kenyamanan dulu. Lebih baik kita berteman sama leader-leader dulu. Biar apa? Biar semangatnya tenang. Ya, nanti ini lagi lah. Besok kan saya kayaknya kalau masih di sini nanti kamu bisa main lah ke basecamp, nanti tak kabarin ya. Sholat dulu kita.